warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel. Halo guys. Nah, kali ini aku bakal nge-share pengalaman aku waktu ikut tes wawancara dan tes kesehatan di Poltekper Medan. Nah, banyak banget nih calon polpers yang ngomen di video aku sebelumnya dan nge-DM ke Instagram aku nanya tentang tes ini. Bang, gimana sih tes wawancaranya? Apa aja yang ditanya? Gimana tingkat kesulitannya? Apakah benar menggunakan bahasa Inggris sepenuhnya? Nah, seperti itu. Jadi, di video ini aku bakal membagi beberapa part ya untuk tes wawancaranya, dan materinya juga cukup banyak. Jadi please sediakan catatan kalian biar kalian dapat poin-poin apa aja yang harus kalian siapkan. Oke, yang pertama kita bahas dulu nih tentang tes wawancara. Mulai dari yang pertama, appearance atau penampilan. Nah, kalian harus melakukan yang namanya well grooming ya, baik cowok maupun cewek. Nah, bagi yang cewek yang tidak menggunakan hijab, nah, rambutnya itu boleh kalian ikat ke belakang, ikat satu gitu, ataupun bisa kalian cepol ke atas kayak pramugari ataupun petugas bioskop kayak gitu. Yang penting jangan sampai berantakan. Kemudian untuk wajah kalian bisa pakai deh make up, minimal itu bedak dan lipstick yang merah. Yang penting jangan sampai wajah kalian itu pucat, terus kusam. Jadi harus tampilin wajah kalian itu yang fresh. Kemudian baju, kalian pakailah kemeja ataupun blus yang bentukannya itu formal. Kemudian untuk bawahannya kalian bisa pakai celana berbahan kain ataupun rok berbahan kain. Yang penting jangan pakai bawahan yang berbahan jeans ya, itu nggak sopan. Kemudian untuk sepatu, kalian bisa pakai sepatu yang jenisnya pantofel, boleh yang ada heelsnya ataupun yang modelannya itu flat shoes, it's okay. Yang penting kalian jangan pakai sepatu yang bling-bling yang buat pergi ke kondangan ataupun apalagi pakai sendal, itu nggak boleh ya. Nah, untuk yang cowok, mulai dari rambut, kalau bisa sebelum hari H interview, kalian rapikan dulu rambut kalian potong. Kemudian kalian pakein pomade ataupun wax atau gel. Yang penting rambut kalian tuh rapi, nggak berantakan dan panjang. Kemudian untuk baju, pakailah baju kemeja yang formal. Dan kalau bisa baju kalian tuh kalian masukin pakai ikat pinggang. Kemudian untuk celananya, pakailah celana berbahan kain, jangan pakai celana jeans. Dan sepatu itu kalau bisa pakai sepatu pantofel biar kelihatan lebih formal. Nah, kalau kalian mau pakai jas ataupun blazer itu lebih bagus lagi, bakal kelihatan lebih formal lagi dan nunjukin niat kalian bahwa kalian tuh bener-bener mau interview dengan penampilan kalian yang prima, seperti itu. Oke guys, bagian yang kedua adalah etika saat interview ya. Mulai dari masuk nih, kalian ketok dulu pintu, tok. Kemudian setelah dipersilakan masuk, baru kalian masuk. Nah, biasanya itu ada 3 orang pewawancara. Jadi ketika kalian masuk pintu, buka pintu, greeting. Jangan lupa greeting. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Nah, kemudian ketika kalian masuk, kalian salam dulu tuh ke ketiga pewawancara itu. Salam biasa, salam. Kemudian baru kalian menuju ke kursi yang udah disediakan. Ya. Nah, dan ingat, jangan kalian duduk terlebih dahulu sebelum mereka mempersilahkan kalian duduk ya. Ataupun kalaupun nih seandainya mereka tuh lupa untuk mempersilahkan kalian duduk, nah kalian bisa minta atau nanya dengan sopan, maaf Pak, maaf Bu, apakah saya udah bisa duduk? Nah, seperti itu. Baru kalian duduk. Nah, langsung ke saat menjawab pertanyaan ya. Yang pertama, berikanlah jawaban yang sederhana, deep, tapi berbobot dan sesuai dengan inti dan sasaran yang tepat gitu. Jadi jangan kalian memberikan jawaban pertanyaan yang terlalu panjang sampai melebar kemana-mana, tapi inti pertanyaan itu nggak dapat dan nggak tepat sasaran. Jadi persiapkanlah jawaban dari sekarang yang berbobot dan simple. Kemudian dari kontak mata ya. Nah, biasakan saat menjawab pertanyaan itu kalian kontak mata kalian fokus ke pewawancara. Jadi kan ada 3 pewawancara. Jadi kalian bisa ganti-gantian tuh ke pewawancara 1, ke pewawancara 2, yang ketiga gitu. Yang penting ketika kalian menjawab itu jangan kontak mata kalian itu misalnya ke langit-langit, sambil lihat ke bawah, sambil lihat ke meja ataupun objek lainnya, itu jangan. Jadi fokus ke depan, ke mata penguji gitu ya. Karena itu merupakan penilaian juga apakah kalian tuh orang yang meyakinkan atau apakah kalian tuh orang yang tegas atau enggak gitu ya. Tapi jangan juga kalian kasih kontak mata yang terlalu intens. Jadi seakan-akan kalian tuh kayak menantang.
Nah, itu juga salah. Oke. Nah, kemudian saat proses interview kalau bisa jangan sampai memotong pembicaraan. Ya, berbicaralah saat kalian memang disuruh untuk berbicara. Nah, selanjutnya adalah jujur. Kalau misalnya kalian belum paham nih dengan pertanyaannya, mintalah dengan sopan. Misalnya gini, maaf Pak, maaf Bu, apakah pertanyaannya bisa diulang? Saya belum paham. Nah, jangan kalian pura-pura paham, kemudian kalian jawab. Ketika kalian menjawab dengan berbohong, itu akan memunculkan kebohongan-kebohongan yang lain. Apalagi ketika udah ketahuan nih, ditambah lagi kalian udah gugup, nah itu pasti kalian jawabnya udah ngawur sampai kemana-mana. Nah, mendingan dari awal, kalau yang belum paham, tanyakan. Kemudian, biasanya di akhir interview, kalian bakal dikasih kesempatan untuk bertanya. Apakah ada yang mau ditanya? Nah, itu kalian jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Tanya apa aja, yang penting tentang Poltekpar. Artinya, dalam proses interview itu ada feedback dari kalian. Dan menunjukin kalau kalian itu benar-benar tertarik tentang Poltekpar Medan. Oke, selanjutnya aku mau bahas tentang materi apa aja yang harus kalian siapkan untuk bahan interview ya. Pertama aku mau jawab dulu nih, Bang, apakah benar nih interviewnya tuh menggunakan bahasa Inggris? Ya. Jadi jawabannya itu tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian hanya tinggal ngikutin alur nih. Kalau kalian ditanya dengan menggunakan bahasa Inggris dan disuruh menjawab menggunakan bahasa Inggris, usahakanlah untuk dijawab dengan bahasa Inggris. It's okay kalau masih terpatah-patah ataupun bisa kalian campur juga Indonesia-Inggris, it's okay. Artinya kalian punya effort untuk tetap menjawab dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kalian diminta untuk menjawab dalam bahasa Indonesia, jawablah dengan baik dan benar. Karena itu kesempatan dong, udah dikasih kesempatan untuk ngomong bahasa Indonesia, masa kalian jawabnya asal-asal gitu kan. Nah, yang pertama yang harus kalian siapin adalah perkenalan diri. Nah, di perkenalan diri ini aku mau saranin kalian untuk wajib memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Meskipun kalian nggak diminta untuk menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi mulai dari sekarang kalian bisa googling nih, ataupun dari YouTube, ataupun dari mana aja sumbernya, cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Seperti poin-poin apa aja yang harus dimasukkan dalam perkenalan. Nama, nickname, umur, hobi. Dan yang harus kalian masukin jangan lupa adalah kelebihan dan kekurangan kalian. Biar pengunjung itu tahu. Nah, kenapa Bang pakai bahasa Inggris? Karena jika dari awal perkenalan aja kalian udah berusaha untuk dengan bahasa Inggris, nah kalian akan mendapatkan first impression yang bagus dari pewawancara. Artinya kalian punya effort untuk tetap ngomong dalam bahasa Inggris. Even setelahnya kalian menjawab dalam bahasa Indonesia, it's okay. Artinya kalian udah usaha. Walaupun hanya di perkenalan. Kemudian bagian kedua adalah kalian harus persiapkan jawaban kenapa kalian memilih Poltekpar Medan. Nah, jawabannya ini kalian bisa deh jelasin dari misalnya achievement dari Poltekpar Medan. Misal, Poltekpar Medan itu menurut saya adalah kampus pariwisata dan perhotelan terbaik di Medan dengan segala achievementnya di bidang ini gitu. Ataupun Poltekpar Medan itu memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk sebuah kampus perhotelan dan pariwisata. Ataupun bisa juga Poltekpar Medan itu sistem pendidikannya bagus, di mana teori dan prakteknya itu seimbang. Ataupun bisa juga dengan kuliah di Poltekpar Medan aku bisa berkesempatan untuk PKL di luar kota, bahkan di luar negeri dan sebagainya. Jadi kalian bisa buat alasan apapun. Yang penting jawabannya itu nunjukin kalau kalian itu bener-bener tahu Poltekpar Medan. Kalian harus cari tahu Poltekpar Medan. Ya, kalian tunjukin antusiasme kalian untuk masuk ke Poltekpar Medan. Nah, yang kedua, siapin jawaban kenapa kalian memilih prodi yang kalian ambil itu. Nah, ini pastinya hanya kalian dong yang tahu jawabannya. Mungkin karena hobi ataupun kalian punya cita-cita di bidang pariwisata atau perhotelan. Nah, untuk kedua pertanyaan ini, kenapa memilih Poltekpar dan kenapa memilih prodi, itu selain kalian kasih alasan-alasan, kalian juga sisipkan dengan motivasi kalian. Motivasi ini bentuknya adalah tujuan kalian, kalau kalian bisa belajar di Poltekpar itu, kalian mau buat apa. Jadi berikan jawaban yang meyakinkan sehingga pewawancara dapat melihat visi kalian itu ke depan seperti apa. Apakah sesuai dengan kriteria yang mereka cari untuk dijadikan sebagai mahasiswa Poltekpar Medan. Karena juga di proses interview ini bakal ketahuan kalian yang masuk ke Poltekpar Medan itu niatnya itu karena kemauan sendiri
atau mungkin karena kemauan orang tua atau kemauan orang lain. Itu bakal kelihatan di sini, ketahuan dari cara menjawab kalian, dari gerak-gerik kalian. Jadi tunjukin antusiasme kalian untuk bisa masuk ke Poltekper Medan. Dan selanjutnya adalah wawasan. Nah, apa aja yang harus kalian siapkan? Yang pertama, siapkanlah pengetahuan tentang pariwisata. Contoh, pengertian pariwisata, kemudian sabta pesona, kemudian wonderful Indonesia, kemudian yang hal umumnya itu kayak keajaiban dunia, terus maskapai lokal itu apa aja, kemudian bandara internasional Indonesia apa aja, kemudian siapa sih menteri pariwisata kita, kemudian destinasi pariwisata di Indonesia apa aja yang kalian tahu, kemudian destinasi pariwisata di daerah asal kalian. Bang, tapi kan jurusan yang aku ambil tuh perhotelan, tata boga misalnya, ataupun tata hidang atau manajemen divisi kamar. Apa ditanya gitu juga? Iya, kalian tetap ada kemungkinan untuk ditanya tentang wawasan pariwisata. Karena kan kalian bakal kuliah di sekolah pariwisata. Nah, at least sedikit banyaknya kalian harus tahu nih perkembangan info-info terkini dan isu-isu terbaru tentang pariwisata. Misalnya nih, kayak sekarang ini, keadaan pariwisata di Indonesia di tengah pandemi corona seperti apa pandangan kalian, itu contohnya. Kemudian bagi kalian nih yang ngambil jurusan pariwisata, biasa ditanya nih, misalnya kalian hobinya traveling. Nah, ditanya, kenapa sih kalian hobi traveling? Udah traveling kemana aja? Nah, di sana ada apa aja? Nah, jadi dalam interview itu kalian bisa saling sharing dengan pewawancara. Kemudian yang harus kalian siapin adalah, ini untuk yang jurusan pariwisata ya. Misalnya kalian setelah lulus dari Poltekper nanti, program apa yang bakal kalian buat untuk mengembangkan potensi wisata di daerah kalian. Nah, itu harus kalian siapkan dari sekarang. Contohnya nih, ketika saya lulus nanti, saya mau membuat desa wisata di daerah asal saya. Programnya adalah misalnya dengan mempromosikan produk-produk lokal. Kemudian saya akan melibatkan ibu-ibu rumah tangga untuk diberikan pelatihan membuat kerajinan tangan ataupun makanan khas sebagai oleh-oleh untuk dijual sehingga meningkatkan perekonomian di daerah saya. Ya, kira-kira contoh seperti itu. Bisa kalian kembangkan lagi deh yang khusus untuk pariwisata ya. Nah, kemudian untuk yang ngambil jurusan perhotelan, kalian siapin jawaban tentang pengetahuan tentang hotel. Contohnya, pengertian hotel itu apa, kemudian hotel chain itu apa, terus hotel chain di Indonesia itu apa aja, kemudian hotel bintang 5 di Indonesia apa aja yang kalian tahu, hotel di Medan apa, kemudian bagian-bagian dari hotel apa aja, departemen-departemen di hotel. Contohnya kayak kitchen, terus di kitchen itu ada cook, tugasnya apa aja ya cook, housekeeping misalnya ada room boy, tugas room boy itu apa aja, pokoknya segala seluk-beluk tentang hotel. Terus yang mau masuk ke kitchen atau pastry ataupun tata hidang, kalian siapin wawasan tentang pengetahuan resep-resep makanan dan minuman. Karena biasanya kalian tanya nih, udah pernah masak apa aja, bisa masak apa aja. Kalau kalian punya pengalaman di bidang kitchen itu di mana, mengolah apa aja, ataupun coba kalian jelasin gimana cara membuat menu khas dari daerah kalian. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan yang juga banyak ditanya oleh calon polpers ya. Gini, kamu kan memilih pilihan pertama itu manajemen tata boga. Yang kedua manajemen patisserie. Nah, seandainya kalau kamu nggak lulus di tata boga, tapi kamu lulus di patisserie gimana? Nah, waktu itu aku menjawabnya gini. Saya tidak masalah kalau lulus di patisserie karena memang passion saya itu di bidang kuliner dan mengolah makanan. Tapi tetap tujuan utama saya adalah kuliah di Poltekper dengan jurusan tata boga. Apalagi saya lulusan SMK Tata Boga. Jadi saya mau melanjutkan dan mengembangkan ilmu yang sudah saya dapatkan di SMK ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi ilmu dan pengalaman saya bakalan matang dan ketika lulus nanti saya bisa melanjutkan goals saya selanjutnya di bidang tata boga. Nah, itu jawabanku. Nah, kalau bisa, untuk pertanyaan satu ini, kalian siapin jawaban yang benar-benar meyakinkan. Jangan memberikan jawaban yang cenderung pasrah dan hanya menerima.
Ya udah, yang penting aku lulus aja di Poltekpar. Mau jurusan apa aja, nggak boleh gitu. Ingat bahwa pilihan pertama itu kan jurusan impian kalian, jurusan yang memang kalian mau ambil di Poltekpar. Jadi tunjukinlah antusiasme kalian, yakinkan mereka bahwa kalian itu mampu untuk lolos di pilihan pertama kalian. So guys, kunci dari interview ini, I guess it's all depend on your answer. If you guys don't have any confidence, you don't have any standpoint and integrity, or you're not even sure of your answer, so how can you pursue it? How can you prove it to them that you are worthy enough to study in Poltekpar Medan? Right? Simpelnya adalah, kalau diri kalian sendiri aja nggak yakin, dan bahkan nggak yakin dengan jawabannya, lah gimana kalian mau meyakinkan pewawancara kalau kalian itu mampu untuk kuliah di Poltekpar Medan? Kan gitu. Kemudian adalah tes yang terakhir, yaitu tes kesehatan. Nah, yang dicek itu apa aja? Yang pertama itu tes darah, kemudian ronsen paru, kemudian cek buta warna, kemudian berat badan, tinggi badan, gigi juga dicek, kemudian yang minus, yang mata yang minus juga dicek lagi minusnya. Nah, itu aja. Oke guys, itu tadi pembahasan seputar tes wawancara dan tes kesehatan masuk Poltekpar Medan. Semoga bermanfaat nih bagi kalian pejuang-pejuang Polpers, dan aku berdoa semoga kalian yang sedang berjuang diberikan kemudahan untuk segala urusannya sehingga kalian bisa lulus masuk ke Poltekpar Medan dengan jurusan yang kalian impikan. Amin. So guys, thanks for watching and see you.